dari 4 miliar ini dong ternyata apa? Orang dia kan udah oh takut dengan anak-anak sudah sebagian ke anak-anak gawe omah apa sih? Pulau mung keparingan sisanya mung gang 100 juta. Mau? Kira diumroh bisa apa? Bisa. Di haji pulau tanpa antri bisa betul? Bisa. Lalu terakhir lagi merivati seorang dokter privat haji Furoda SHU itu bayarnya tercatat $23.500 dengan terus saat itu 16.596 rupiah berarti ketemu nih 380 juta jrengkas. Kira-kira bayangin mau jadi bikin haji bikin umroh itu dengan duit 500 juta sakit betul? Sakit. Lu kata toh mbak alah wis telas lho wis telas. Telas tuh putih mbak, kalau tumbas ke samping. Tapi tuh wis tua datang. Kok malah legan boleh omongan, karena wis ngungkur nodeng-nodengi penibadan, soalnya malah boleh kesibukan apa? Ternyata uang tidak menjadi penyebab orang dimudahkan untuk bisa, tapi tidak mustahil orang yang secara ekonomi pas-pasan keporo malah cingkrang kurang bisa kan. Makanya ketika orang tidak bisa haji umroh, yang sesungguhnya jadi masalah itu uangnya atau orangnya. Berarti uang masalah wabih ternyata. Lo kan bisa seperti berita tentang TV ini berita inspiratif, berita yang bagus tentang ragamnya cara orang bisa berhaji. Mulai sing ini tukang becak saka Mojokerto iku rutin nyelengi sedina 2.000 rupiah, sakit betul nyelengi 2.000 rupiah. Nyelengi penghasilannya berapa dari becak, dia komitmen karena pengen, bukti pengennya adalah rutin nyelengi 2.000 per hari. Terjangkau betul ini. 2.000 itu kok itu apa? Kalau kita rokok orang saklari 2.500 enggak? Kalau pengen haji umroh megot saler dari Jakarta kok rompak sedino mungkin enggak? Mungkin. Ini kok rata kan? Berarti mau karep nasib itu. Dan ternyata dari 2000-an itu 28 tahun berikutnya berangkat haji tenanan. Orang repot itu dulur tonggo, orang melu, orang narik urunan anakku tuh, angkat. Terjangkau betul. Bisa dimulai dari sekarang? Bisa. Terang aja umur kita ya. Yang lebih dekat lagi kemarin dari Jombang ke Surabaya itu tukang parkir punya keinginan itu tahun 2005 dari hasil parkirnya disisihkan selalu 20 ewunan setiap parkir. 2011 daftar haji dapat kuota. Berarti butuh berapa tahun lagi? 2005 mulainya lagi, 2011 dibuka cukup untuk daftar haji. Padahal untuk daftar haji tutup berapa? 5 juta. Tukang parkir. Dia punya keinginan, tapi dia mewujudkan keinginan dengan komitmen istiqomah menyisihkan uang dari lem parkir per hari 20.000 dan 6 tahun bisa ngidap. Ibu pun kalau belanja saking suami bisa bukan diutak disisihkan. Dua kok nembak kau tulisin bunga haji jadi utak-utak mungkin tidak. Ternyata mereka itu menempuh jalan dengan kemampuan masing-masing dan dimudahkan. Dan tahun ini berangkat kloter dari Surabaya dengan usaha apa? Market. Ini usahanya apa? Becak market. Terakhir sekali orang mbah-mbah tukang mijet umurnya 100 tahun. Kok 100 tahun mbah? Kita diwawancarai saimut kula lahir tahun 1924. Dan tahun ini berangkat haji di tahun 2024 umur 100 tahun. Dari mana bisa menyisihkan dari opahe le mijet? Kita jadi belas lanjut di sisi ini. Artinya ternyata betapa mudahnya haji itu dari semua kalangan ketika dia punya kesungguhan untuk ke sana.
kita kok jenengan itu tidak mudah. Masalahnya di mana? Ribut. Memang orang karep apa orang kok berarti? Memang belum minat atau memang belum sempat. Ribut. Pengen dibantu nggak? Nah, dibantu ya. Berarti mbok piye carane jangan lihat lagi masa belakang, yang penting kita tatap masa depan. Pokoknya sejak detik ini saya pengen ke tanah suci. Ngaten? Siap lakone? Siap. Terus saya tanya, caramu piye? Bisa mempresentasikan Bapak antar caranya masing-masing dengan beragam stratanya tadi kan? Termasuk si dokter mau loh, mudah banyak jreng apa? Mudah. Padahal itu jadi motor kali dulu, Pak Ustadz jadi kuliah harus mangkat itu jatah petugas kesehatan. Itu kok betul, dan itu kok sehari sebelum berangkat, sebelum tanda kok ganti uang. Belum terpanggil. Dipoyoi teman-teman itu, jenengan itu memang pantasnya orang berangkat sebagai petugas, jenengan itu pantasnya berangkat sebagai jamaah. Berarti apa maksudnya? Maksudnya gratisan, jenengan itu bisa dengan cara apa? Ada enggak? Masih ada bayar transfer loh dan berangkat. Kemarin kita bikin privat nih, lo privat ya terpilih pada dini lo sesuatu dalam aja siap ya. Ketika penjenengan pengen, maka putuskan skemanya dengan cara apa. Kalau ini belum terjawab, ya besok tetap bulat orang tekan-tekan. Siap jawab tuh? Siap. Pertanyaan pertama. Nanti setelah 3 jawaban nanti ada 3 rumusan. Kata sama sedikit. Jadi kalau jiran bisa tuntas jawab 3 pertanyaan ini, jawabannya terukur dan kemudian menekuni disiplin dengan 3 rumus tekan. Betul robot materi loh. Tekan sampai tujuan, segera, secepatnya. Makanya sing keluar perut kudu diudari. Siap nggih? Siap. Yang saya tunjukkan ini. Jadi dunia itu ada satu kepastian, bukan ketidakpastian. Dunia itu ada satu konsep yang namanya kepastian. Yang namanya apa? Sunnatullah. Hukumnya Allah, hukum kausalatan Allah itu pasti. Yakin betul? Baik itu bersifat syariat, apa yang kehendak syariat, maupun bersifat kausalitas sebab akibat. Karena segala sesuatu itu berlangsung terjadi karena ada sebab-sebabnya. Wong kok iso umroh mergo sebabnya. Ketika orang pengen umroh tidak menempuh sebab-sebabnya, betul kan? Tidak Allah disiplin tentang itu, sehingga kita perlu diajari untuk berdisiplin dengan nanti kok dimudahkan Allah SWT. Kepastian yaitu dengan mengikuti petunjuk Allah, yaitu ada ayat, ada hadisnya, dan disiplin hukum sebab akibat. Ngerti petunjuk pelaksanaannya dan tahu tata cara mengerjakannya. Jadi kok mau ingin itu kenapa? Ayat mana yang mau amalkan, hadis mana yang mau benar praktekkan. Nek petunjuk pelaksanaannya saja mboten dong, nanti disayangkan sampai sana tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari syariat. Ditambah lagi, jika jelas petunjuknya, ngerti ayat, dalil, petunjuk. Ayat kan dalil itu petunjuk pemandu, panduannya, roadmap. Jika tiang cetok jelas petunjuknya dan benar cara mengeksekusinya dan benar cara melaksanakan petunjuk itu, maka hasil yang diinginkan pasti mewujud. Bukan mungkin dengan masak sayur asam dari lodeh kan ben. Angger bahannya memang bahan sayur asam, cara memasaknya dengan cara memasak sayur asam itu mesti dari ini apa? Sayur asam. Piye tahu asam kok dilodeh? Ora mungkin. Itu sudah kauniyah, sudah sunnatullahnya Allah Subhanahu wa taala. Lah kok pengen umrah ora butuh kudung ya weh. Tekan mboten?
Lah kamu tukang becak pengen umroh ambil ditake berarti bentuk riyane nyelingi rakyat kamu bismillah ya Allah niki ingkang kula dadoske samu teng tanah sri ya Allah panjenengan barokah ya Allah pun usaha ya Allah panjenengan barokah ngoten lho. Hari-hari ini pun enten bener ke arah sana. Komitmen serius ora iso dikalahke. Sing agendane ben minggu bakso kat tidak ada bakso lagi karena untuk ke tanah suci. Tahun ngarep bodoh ada satu kelambi lagi saat itu terus sing iki HP. Berani Bu mengambil langkah serius? Iya. Tidak serius tidak tekan-tekan. Kok bukan duit tau? Buktinya apa? Allah punya rumus, Allah punya dalil petunjuk. Famanit taba'ah hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, petunjuk Gusti Allah, kemudian jaminan yang fala yadillu wala yasqa, pasti dia tidak tersesat. Maknanya sampai pada tujuan yang diinginkan wala yasqa, dan pasti tidak akan celaka bejo. Asal ikut petunjuk, ikut roadmap, pasti sampai tujuan yang diinginkan dan tidak ada kesengsaraan dari dampak kesesatan ini. Siap Bu, dari petunjuknya? Modalnya nomor Bu? Duit nomor ayat. Ini 3 pertanyaan sing jenengan bisa jawab sendiri. Pengen umrah Bu? Tenang? Ngopo? Kok tidak umrah ini? Beri 10 alasan kenapa saya umrah. Lu kok mendel? Tulis selesai coba isang lebar. Tulis jawaban dari pertanyaan saya. Mengapa jenengan ingin umrah? Inowe. Orang tertawa tujuannya Allah tidak mengabulkan iman-iman. Ya kaya ngomong tuh Pak, kamu udah umrah kok. Saat itu umrah kabeh masuk pelurung. Malu dong. Ini cara kalau Insya Allah termasuk prioritas enggak? Jawaban kayak gitu. Nah ini kita sih bingung. Ya kita orang tekan ini wajar. Jadi dalam waktu 1 menit bisa tidak memberi 5 jawaban. Kenapa kok pengen umrah? Nanti cepat banget orang pengen malah butuh bahkan harus. Tidak pengen toh. Katanya ke orang nasib pun padahal pengen itu jadi modal paling besar adalah apa? Pengen. Karena kalau ada kemauan kenapa? Tapi seorang pengen, mbok diberi duit apa? Tapi kalau pengen apa? Mbok orang duit apa? Direwangi buru-buru, direwangi ngirit-ngirit karena dia punya keinginan. Terus saya jawab. Nah ini kalau dijawab orang tak terus nih. Pas lewat iso. Pengen niku, nek jenengan sik bingung kula pandu. Pengen niku mergo napa? Enten mboten ayat yang nyebut tentang perintah ini. Lho, alasannya pengen napa? Wong iku kok dipanggil dipanggilane. Enten 3 ayat, wa adin finnas. Nek niku dituju menungso, kula menungso kudune kula teko. Yang berikutnya, walillahi 'alan nas, menjadi hak Allah kepada semua manusia hajjul bait untuk datang ke Baitullah. Ditambah yang ketiga, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk ibadahnya semua manusia lalati bibab kata barokah. Berarti dengan alasan ini cukup menjadikan itu pengen, karena saya termasuk orang yang dipanggil Allah melalui 3 ayat. Jadi agar sejejer sebangsa manusia semua dipanggil. Soal dipanggil orang moro itu urusannya sih saya ora gelem moro. Ada yang punya pengalaman dapat surat panggilan dari kepolisian? Dimohon hadir pada hari ini untuk memberikan keterangan misalnya. Ketika anjuran dipanggil itu jawab sak kopere dereng sempat nih Bu. Apa yang terjadi? Ya jenengan dipanggil Gusti Allah urung sempat, saya repot, saya akeh butuhe anak-anak urung mentas ngoten. Yo ndok kabeh ya. Nek misale sing selaku polisi aja yang manggil jenengan jawab jenengan sak gelem dereng sempat kok. Apa yang terjadi? Sempat pemanggilan dari kepolisian jenengan jawabnya no urung sempat atau
undangan ngene orang mau sembako loh, belum minat, orang tertarik. Apa yang terjadi ketika jenengan dapat undangan ke polisi jawaban yang saat dilebih ini? Apa yang terjadi berikutnya kira-kira? Mungkin ditunggu tentang seminggu kok nggak ada respon, dilayangkan surat pemanggilan yang ke. Jika di surat pemanggilan yang kedua pun masih tetap mangkir orang yang mangkat, yang terjadi apa? Pemanggilan terakhir kata lebih tegas dan ada warning ancaman. Jika dalam 24 jam ke depan tidak menghadiri panggilan ini, maka jenengan arep Baitullah sukarela atau dijemput paksa utusan Gusti Allah. Orang bayar malah, dia orang bayar malah. Pilih berangkat dengan sukarela atau dijemput utusannya Allah. Ditanya orang makan sukarela lagi. Itu lah gregetan ora ada makan dhewe napa? Jadi lu seneng menghadap Baitullah atau menghadap Allah? Lu seneng segera menghadap Allah atau menghadap Baitullah? Kapan itu? Maka nanti itu di kawal Pak Sidik. Oh makanya aku randang mangkat itu terus genah. Terus genah. Apa ayatnya? Apa untungnya? Apa gede? Ketika tidak tahu petunjuk di balik saya, ya maka orang tidak tergerak minatnya ke sana. Hitung-hitungannya kegawan. Mereka tidak mengetahui tentang keutamaannya, piye caranya berbekal. Kok wong sing mlaku sikil iso, kok wong sing penghasilan tidak seberapa kok iso. Kene sing ketok duit turah-turah, mangan milih-milih kok ora tekan. Itu apa masalahnya? Bisa jadi karena tidak tahu petunjuknya, tidak paham keutamaan, tidak tahu kerugian besar apa ketika tidak segera untuk meresponnya. Pokoknya ini kamu kok beres, insya Allah aman. Karena nanti di setelah ini akan ada petunjuk bagaimana Allah memandu, membimbing kita dari manapun statnya, bahkan dari yang nol, bahkan yang dari minus, kakek utang, insya Allah tekan. Orang bayangin maka utang loh ya. Dengan keyakinan kepada petunjuk Allah dari setat mulai dari manapun jalan berangkat. Siap Bu? Siap. Sebab kalau nanti jajal diri dan berbagi kepada yang lainnya dan dimudahkan saja karena keyakinan dan usaha nyata untuk menempuh jalan yang sudah ditunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang tak tanya. Siapa yang 99 hari ke depan umrah? Katakan. Kalau pengen rawan gitu. Ini kalimat sakral. Jenengan segera respon tekan. Kalau ulang. Siapa yang 99 hari dari sekarang sampai ke tanah suci? Sing orang itu mungkin yang saya stupin dalam diperisani tanggalan. Dihitung sejak tanggal 19 Mei 90 itu bulan opo tambah diri target dikunci ya Allah itu undangan apa aku pray ini akan ada agenda memenuhi undangan dan itu yang kita lakukan di rumah dan setelah itu kita pandu, kita bimbing bagaimana merangkai jalan menyusun peta jalan sampai ke Baitullah dari modal manapun selesai yakin Bu ya? Yakin tangannya diprosot barang dulu ini ya siap? Ngerti kenapa ke sana? Benar tas? Dari yang sampai oke di utang lawan. Kemudian berikutnya, begitu pengen, pertanyaan berikutnya, kapan? Kapan? Kapan-kapan Pak? Berapa maka segera kunci. Tadi loh, karena kita judulin nomor 99 hari berarti nomor wes pokoknya iki walaupun bisa lebih cepat dari itu tapi kadung nopo kita sadarlah memberi ruang untuk mereka nopo berdoa berusaha berikhtiar dan itu waktu yang cukup bahkan ada yang kurang dari itu berarti segera ditetapkan kapan karena sudah ditetapkan maka agenda yang lain akan dikalahkan karena sudah ada agenda pasti yang itu menjadi keinginan kita sudah pernah buat keputusan pengen haji umroh kapan nanti wingi
dibunderi. Kapan itu nopo? Ya target waktu jelas, kapan itu jelas. Antara wong sing ngeteri duit ya sapa sing harus terus. Pastikan dengan apa yang kita yakin itu bisa. Misalnya kita sebut secara definitif targetnya apakah 90 hari kita siap atau 4 pekan 11 sasi misalnya, atau bulan depan, tahun depan. Saya bilang juga kapan-kapan nanti. Dan itu jangan komitmen, jangan lingkari ya Allah, itu terjadi. Dan banyak yang kemudian apa yang mereka tetapkan itu dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beranilah membuat target kapan. Jadi ingin itu kapan. Sepakat dia paling lambat 9 hari ke depan, kalau cepat reso ketungko haji itu masa jeda pemberangkatan umroh karena ada haji. Berarti paling tidak tergasih mungkin bulan Juli, 25 Juli. Masih bisa gasih 25 Juli, selebihnya nanti Agustus ada pemberangkatan. Berarti kita walaupun saya itu mau ngerti gambarnya begini, yakin bagi Allah bisa menolong menjadikan itu bisa berangkat sebelum 9 hari. Kita nggak bicara dengan kemampuan kita karena kebukti sampai saat ini kita tidak punya kemampuan sehingga sampai ke sana. Tapi nanti lebih kita pada pertolongannya Gusti Allah. Yakin betul Gusti Allah akan tolong jadi? Bisa. Pantas betul ditolong. Pantas. Itu sih kalau ditanyakan pantas betul ditolong. Dan pantas punya kelayaan pada Gusti. Maka di rentang waktu itu pantaskan diri kita sebagai duitanya Allah, jangan memalukan sebagai duitanya Allah. Siap ya? Ya. Berarti pengen sudah terjawab. Kemudian kapan sudah lulus kan? Ya. Kemudian diedarkan formulir, disebar paket keberangkatan Pak Sidik walaupun aku saya rabi duit kok aku pengen mangkat ini sing TKL penjenengan. Wes. Susune Pak dikasih ya. Dikasih ini sedikit enten jadwal. Lek dia pengen walaupun saya kira nanti gambarnya duit pokoknya langsung bismillah ngebuki dilek ditangisi disolati. Masih dikasih waktu sampai nanti selesai acara Pak. Di prengkes pokoknya kalau di sini 2 bulan dibagi batal dulu. Ya Allah, jadwalnya sudah saya pegang ya Allah, tinggal dananya ya Allah, Engkau Maha Kaya. Siap betul ini. Nah, siapa disiapkan perangkatnya? Ini jadwal karena dilingkari karena harus definitif, harus cetok kapan cetok. Berarti sampai di breakdown gitu loh. Kalau berarti 90 hari ke depan